Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi ya, ini masih subuh ya, sekitar jam 3 menuju jam 4 mau doa pagi. Tuhan ingatkan satu perkara ya, kita ketemu lagi di One Way Ministry ya, satu jalan bersama Tuhan Yesus. Hidup di dalam roh dan daging diingatkan lagi sama Tuhan. Begini saudara yang dikasihi Tuhan, saya survei dari beberapa banyak orang, rata-rata mengatakan bahwa susah ikut Tuhan kalau hidup di dalam roh, karena kita itu masih di dunia dan hawa nafsu daging ini sangat kuat sekali. Nah, itu menurut survei yang saya tanya tiap pribadi lepas pribadi, saya tanya mereka, kenapa? Susahnya di mana? Ya susah lah, karena kita masih punya hawa nafsu, keinginan. Nah, saya waktu lihat ilmu dunia yang diajarkan di bagaimana cara orang kaya, itu dia bisa memanage kehidupannya. Dia hanya mengejar kebutuhannya, bukan keinginannya. Kalau orang kaya itu, jadi dia terperinci semuanya ya. Jadi bukan keinginan yang dikejar, harusnya kebutuhan. Kita itu butuh apa sih dalam hidup ini sebetulnya? Saya pengen tanya, pengennya apa saudara? Pengennya mesti ning donya sugih, iya toh. Ya pokoknya duniawinya biasanya itu kesuksesan, yang dianggap kesuksesan duniawi itu pasti menurut survei juga begitu. Saya tanyakan, jarang orang mengatakan bahwa saya kepengen mati masuk surga. Tujuan hidup saya apa? Mati masuk surga dan hidup di dunia jadi pelaku firman, menyenangkan Gusti Allah, itu menyenangkan Tuhan. Itu hampir surveinya tidak ada yang mengatakan demikian. Rata-rata Tuhannya itu nomor berapa saya nggak tahu ya. Makanya ayo, saya diingatkan lagi sama Tuhan, yuk hidup di dalam roh dan kembali, karena hidup di dalam daging itu kebinasaan ya. Tuhan Yesus saja nggak mau loh ya dipujuki setan. Ayo tak kasih dunia sembahan aku, Tuhan Yesus tidak mau. Teladan kita itu adalah Tuhan Yesus. Ayo manut Tuhan Yesus. Saya sudah survei itu semua, rata-rata Tuhannya itu tidak tahu nomor berapa. Banyakan kedagingan, egois kita ya. Padahal saudara, kalau diingatkan sama Tuhan bahwa kita ini milik Kristus. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, berarti kita ini milik Kristus. Kalau kita miliknya Kristus, miliknya Tuhan, berarti yang ngatur hidup kita itu yang memiliki kita gitu loh. Saudara beli mobil, itu menjadi hak milik saudara mobilnya. Berarti mobilnya mau diapa-apakan itu kan tergantung saudara toh yang punya mobil toh. Nah kita itu aneh, wong mobil kok mau karepe dhewe, nggak manut karo sing punya, ya lucu toh. Anjing ya, kita beli anjing, dia harus nuruti kita, jaga kita, bantu menolong kita ya toh, menjaga rumah ya toh, menyenangkan kita karena dia lucu gitu, harus manut dengan yang punya ya. Nah itulah kadang kita itu kebalik-balik saudara, nggak tahu kemana kita mau menjalani hidup ini ya. Ini sebelum doa pagi ini Tuhan ingatkan ya, sebelum doa syafaat dan doa pagi Tuhan ingatkan lagi, ayo kembali. Ini nggak ada seri keberapa, seri khotbah cinta Tuhan Yesus jadilah teladan sedari muda, nggak ada serinya, tetapi ini hanya mengingatkan bahwa kita sebagai tubuh Tuhan, hiduplah di dalam roh biar kamu bisa hidup, kata Tuhan ya. Kalau kita nggak hidup di dalam roh, kita nggak bisa hidup. Apa sih hidup dalam roh itu? Sebetulnya sepele saudara. Allah itu roh adanya. Jadi kita harus mengematchkan gelombangnya ya.
harus menyamakan gelombangnya. Kalau kita mau dengerin radio itu gelombangnya 99 Hz gitu ya, kita megahertz gitu, kita harus cari gelombang 99, kurang satu aja suaranya nggak bagus saudara, gitu loh. Maksudnya harus kita matchkan hidup kita, roh harus hidup di dalam roh karena Tuhan itu roh gitu, supaya roh kita hidup gitu ya. Ayo dimatchkan lagi gelombangnya ya. Ingat loh ya, kita mati itu nanti balik ke Tuhan ya. Nomor satu kan Tuhan, jangan duit saudara, jangan kemewahan duniawi ini. Apa sih mati nggak dibawa? Yang ditanyakan Tuhan itu perbuatanmu, ya toh. Selama hidup di dunia bermanfaat bagi sesama manusia seperti dirimu sendiri ndak? Ayo ini diingatkan lagi nih sama Tuhan. Karena menurut survei itu nggak ada yang match sama Tuhan sama sekali ya. Tuhan ini nomor swidak nomor gak disebut sama sekali ya kadang Tuhan nih. Repot ya manusia. Wis. Dunia tok sing dipikirin, dunia tok, padahal itu kamu ikut dunia itu kebinasaan kata Tuhan ya. Baik agama apapun saya percaya kalau kamu berjalan untuk dunia binasa kamu. Wis gak masuk surga pasti. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan mengingatkan ini tetap menjadi berkat, dan akan saya share tetap di YouTube meskipun ini bukan seri khotbah, tetapi ini merupakan peringatan dari Tuhan. Ayo ya, sebetulnya dalam masa susah, dalam masa nggak susah, semuanya yang ada di dunia ini sebetulnya kalau di dalam Tuhan nggak ada yang susah, karena di dalam Tuhan itu nyaman dan kebahagiaan adanya ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Engkau selalu memberi kekuatan bagi kami untuk semakin setia kepadamu, dan Engkau selalu ingatkan bahwa Engkau adalah roh adanya. Maka kalau kita ingin hidup bersama dengan Engkau, kita harus connect secara roh, yaitu hidup berjalan sesuai dengan firman-Mu. Karena Engkau roh adanya, karena Engkau Allah adalah firman dan Allah itu adalah roh, maka firman itu sama dengan roh, sama dengan roh Allah, sama dengan Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan penuh sukacita bersyukur dan dengan berdoa kami sambut hari-hari kami bersama dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya semuanya menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.